Tahukah kamu kalau tingginya angka kejadian diabetes tidaklah lepas daripada faktor risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu. Maka dari itu sebenarnya sangatlah penting untuk kita mengetahui faktor risiko apa saja yang menjadi penyebab daripada terjadinya diabetes. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui apa saja yang menjadi faktor risiko, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini semakin berkembang. Faktor risiko itu terbagi atas dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan juga faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Namun di pembahasan kali ini kita akan khusus membahas cukup masalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi saja. Untuk faktor yang bisa dimodifikasi nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Yang pertama itu ada ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok orang atau suatu negara yang memiliki satu garis keturunan yang sama, biasanya disatukan oleh bahasa, budaya, serta sejarah yang sama. Ras maupun etnik ini memang memiliki kaitan erat dengan angka kejadian diabetes. Salah satu contohnya adalah orang Asia. Ternyata jika dibandingkan dengan orang Eropa, orang Asia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes. Hal ini disebabkan karena orang Asia cenderung memiliki rasa malas untuk melakukan aktivitas fisik jika dibandingkan dengan orang Eropa pada umumnya. Bahkan ras-ras tertentu yang masuk golongan minoritas itu ternyata angka kejadian diabetesnya juga tinggi karena mereka jarang melakukan atau bahkan hampir tidak pernah melakukan pengontrolan gula darah. Selanjutnya yang kedua itu adalah umur. Pada usia 40 tahun, umumnya manusia mengalami penurunan fungsi fisiologis yang begitu cepat. Sehingga pada usia-usia seperti inilah diabetes menjadi lebih sering muncul. Belum lagi pada usia 40 tahunan orang-orang sudah cenderung malas untuk melakukan aktivitas fisik. Sehingga risiko terjadinya diabetes pun semakin meningkat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jenis kelamin. Tahukah kamu kalau perempuan ternyata berisiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes mellitus? Untuk itu bagi kamu para perempuan berhati-hatilah dan selalu rutin untuk mengontrol gula darah kamu, apalagi kalau kamu punya faktor risiko yang lain. Yang keempat adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Riwayat penyakit dalam sebuah keluarga merupakan satu hal yang kita tidak bisa hindari, terutama juga diabetes mellitus. Untuk itu sangatlah penting sekali jika kamu memiliki garis keturunan keluarga dengan diabetes mellitus. Ayo mulailah untuk hidup sehat, mulai persering aktivitas fisik, dan rutinlah untuk selalu kontrol gula darah kamu. Yang kelima adalah riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang disebabkan karena keadaan malnutrisi selama janin di dalam rahim, sehingga memicu terjadinya peningkatan risiko diabetes selama dia hidup. Dan BBLR ternyata juga mengakibatkan gangguan pada sekresi insulin serta sensitivitas insulin. Selanjutnya yang keenam adalah riwayat melahirkan bayi dengan berat badan 4 kg atau riwayat memiliki diabetes gestasional. Seperti yang pernah kita bahas bahwa diabetes gestasional disebabkan oleh karena perubahan hormon-hormon yang terjadi di dalam tubuh seorang ibu ketika sedang dalam masa mengandung. Nah, itu dia faktor-faktor risiko yang tidak bisa kita ubah. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau kamu suka dan merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, bagikan info yang bermanfaat ini.